Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Amelia Vega dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab to be skillful trainer atau motivator. Di dalam bab ini ada 4 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada trainer atau motivator soft skill, ada trainer atau motivator hard skill, ada pembentukan karakter trainer atau motivator yang berbasis mindset, dan ada kunci sukses dan penghalang sukses. Ada 4 itu. Baik, jadi satu-satu dulu yang akan saya jelaskan. Yang pertama, soft skill. Nah, apa sih soft skill itu? Soft skill adalah kemampuan di luar teknis dan kemampuan di luar akademis. Nah, jadi soft skill itu lebih memprioritaskan kemampuan impersonal dan kemampuan interpersonalnya. Dan soft skill ini biasanya tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Jadi gini, intinya soft skill adalah kemampuan yang udah ada di dalam diri kita sendiri. Nah, biasanya di dalam dunia pendidikan, soft skill ini diartikan sebagai kemampuan yang memprioritaskan pembentukan karakter peserta didik, di mana peserta didik ini dilatih atau diajarkan untuk membentuk karakternya. Begitu. Contoh soft skill ya. Contoh soft skill yaitu seperti kemampuan seseorang berbicara di depan umum. Kalau peserta didik biasanya presentasi ya, disebutnya presentasi. Nah, soft skill ini kan tadi intinya kan kemampuan yang udah ada di dalam diri kita sendiri. Jadi, contohnya presentasi itu tadi, presentasi kalau kita udah percaya diri pada diri kita sendiri, maka presentasi berbicara di depan umum lancar-lancar aja gitu kan ya. Keberaniannya menyangga gitu juga, suatu hal yang menyangga itu juga dia berani. Terus kalau mempunyai soft skill atau kemampuan yang udah ada di dalam diri kita sendiri, orang yang berbicara di depan umum itu tadi bisa intonasi nadanya itu sesuai, gestur tubuh, memainkan gestur tubuh, ekspresi wajah. Nah, terus ada 3 cara untuk mengembangkan soft skill. Nah, apa aja sih 3 cara itu? Nah, 3 cara itu ada yang namanya learning by doing, atau biasanya disebut dengan pembelajaran yang aktif. Gitu. Yang kedua, rajin mengikuti pelatihan. Walaupun sudah ada di dalam kemampuan diri kita harus tetap pelatihan. Sering-sering latihan gitu loh. Yang ketiga, ada berinteraksi dengan orang lain. Jadi soft skill ini cara mengembangkannya berinteraksi dengan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial tidak lepas dari interaksi dengan orang lain ya teman-teman. Nah, subbab yang kedua ada hard skill. Nah, hard skill ini apa sih hard skill ini? Jadi, hard skill ini yaitu kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang pekerja. Nah, hard skill ini harus diasah secara terus-menerus, harus dilatih, diulang-ulang. Tidak bisa untuk langsung instan gitu, harus pelatihan secara terus-menerus seperti soft skill juga gitu ya. Nah, contoh hard skill sendiri apa? Seperti menulis. Menulis itu kan butuh pelatihan agar tulisannya bagus, kayak berkaligrafi gitu kan. Kayak gitu kan harus butuh pelatihan gitu kan. Nah, terus menerjemahkan bahasa asing itu juga butuh pelatihan, terus menerus belajar gitu. Terus masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, makanya di sekolah-sekolah umum atau bahkan di universitas itu tuh biasanya yang diajarkan itu hard skill, di mana diajarkan suatu keahlian dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, mengubah sesuatu, mengimplementasikan sesuatu, bahkan sampai mempergunakan sesuatu tersebut. Nah, jadi perlu diingat, tidak hanya hard skill yang butuh pelatihan, tetapi tidak kalah penting soft skill juga butuh pelatihan. Nah, manfaat soft skill dan hard skill dari pelatihan itu sangat besar sekali, teman-teman.
Jadi memang hard skill dan soft skill ini tidak lepas dari pelatihan, diulang-ulang lagi gitu ya. Nah, sebab yang ketiga ada pembentukan karakter trainer atau motivator berbasis mindset. Apa sih itu mindset? Mindset itu pola pikir, berbasis pola pikir. Nah, karakter adalah tambahan atau bentuk yang dapat memberikan identitas kepada setiap orang. Sebuah karakter itu memang perlu dibentuk, harus dibentuk. Nah, gimana cara kita membentuk karakter? Nah, ada cara yang pertama, kita harus menghargai diri kita sendiri. Dengan cara apa kita menghargai diri kita sendiri? Kita menghormati diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri, love yourself teman-teman. Nah, terus kita bangga pada diri kita sendiri. Maka jika kita sudah bangga pada diri kita sendiri, maka mudah kita untuk menghargai diri kita sendiri. Gitu. Yang kedua, mengendalikan diri atau mengendalikan emosi. Nah, perlu ya teman-teman kita itu mengendalikan emosi, kontrol emosi gitu. Terus lalu cara yang ketiga ada jangan lupa berhenti untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah merasa puas kalau saya ini udah bisa gitu. Pokoknya rajin-rajin belajar itu juga untuk membentuk sebuah karakter. Nah, latihan karakter berikutnya yaitu memperbaiki diri dari yang telah dilakukan di masa lalu. Nah, jadi jangan terus-terusan menyesali perbuatan di masa lalu ya. Jadi kayak memperbaiki diri aja gitu, memperbaiki diri. Kita melihat masa lalu, kita memperbaiki diri di masa sekarang untuk masa depan gitu. Nah, terus sebab yang keempat ada kunci sukses dan penghalang sukses trainer atau motivator. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kunci sukses dulu. Kunci sukses pertama yaitu berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kekurangannya dan kelebihannya itu udah ada setiap individu. Jadi kelebihannya harus kita asah lagi, kita memperdalam lagi gitu. Yang kunci sukses yang kedua, memilih teman. Emang sangat perlu sekali untuk memilih teman. Memilih teman dengan hal-hal yang positif, kayak teman itu saling mendukung ke hal-hal yang positif gitu. Jauhkan teman-teman yang mengajak ke hal-hal yang negatif. Terus yang ketiga, seseorang berani memulai hal baru. Jangan takut untuk masalah yang lalu, maka kita harus berani untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Terus kunci sukses selanjutnya yaitu mengembangkan potensi dan keterampilan di dalam diri kita sendiri. Nah, kayak soft skill tadi, udah ada keterampilan di dalam kemampuan yang udah ada di dalam diri kita sendiri, tapi tetap perlu pengulangan. Nah, selanjutnya itu tadi ada penghalang sukses. Nah, ternyata seseorang itu bisa terhalang sukses karena apa? Pertama, dia menunda-nunda pekerjaan, mau menunda-nunda pelajaran, itu bisa menghalang kesuksesan. Yang kedua, sering menyalahkan diri sendiri. Berarti tidak bersyukur pada diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri, itu bisa menghalang kesuksesan. Terus yang ketiga, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ingat ya, kita kan hidup di dunia ini, hidup di bumi ini kan makhluk sosial, jadi tidak lepas dari interaksi kepada orang lain. Jadi kita sama-sama membutuhkan. Terus penghalang sukses yang terakhir itu orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Ternyata orang yang tidak bisa bertanggung jawab bisa menghalangi kesuksesan di diri kita. Nah, jadi teman-teman, jadikan masa lalu sebagai pelajaran di masa depan. Berubah untuk berusaha menyempurnakan di masa sekarang dan di masa depan. Sehingga bisa membentuk kepribadian baru untuk diri kita dan bagi setiap orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.